Haleluya. Bagi Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saya rindu kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama supaya kita menjadi kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Kejadian pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini pengakuan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Bagaimana Tuhan ataupun Allah mengakui bahwa hanya Nuh yang benar di hadapannya pada zamannya. Inilah juga harus jadi pergumulan kita, saudara-saudara. Tidak ada jalan bagi kita untuk selamat hanya dengan anugerah, hanya dengan percaya. Tapi sesudah anugerah, sesudah percaya, harus ada pergumulan, perjuangan. Nuh ini dalam pandangan Tuhan bahwa hanya dia yang benar dari seluruh manusia pada zaman itu. Untuk akhir zaman ini kita harus lebih memperhatikan ini, bergumul dan berjuang. Posisi daripada umat Tuhan harus sampai dalam pandangan Tuhan yang paling terbaik, paling benar. Jadi terus menerus Tuhan melihat yang paling benar ataupun saat itu yang paling terbaik. Jadi gereja yang berkenan kepada Tuhan harus berjuang masuk kepada yang terbaik. Gereja yang tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku, secara kepala rumah tangga, secara kepala dalam bahtera, maka Nuh adalah yang terbaik, adalah sangat baik saat ini. Di dalam posisi kita masing-masing sebagai apapun, kalau kita seandainya di kantor, walaupun kita tidak kepala secara di kantor itu, tapi harus di kantor itu kita harus merupakan yang terbaik. Di mana posisi kita? Ya, kalau pemuda-pemudi dalam posisinya, yang sekolah di sekolahnya, semua. Apalagi di dalam kegerejaan, bukan hanya karena ada dalam posisi tertinggi. Ya, kalau
sebagian disebut Eporus paling tertinggi, Bishop. Nah, ada lagi yang lain-lain. Ini saudara-saudaraku, jadi sama dengan Nuh itu, dia merupakan kepala di dalam bahtera itu, dan dia juga kepala dalam keluarga itu. Namun kita juga semuanya harus menjadi yang terbaik, dan kita harus bergumul supaya kita ada terbaik bisa dalam kerajinan ibadah, terbaik dalam umpamanya memuji Tuhan, melayani Tuhan, dalam penurutan, dalam banyak hal, supaya kita meraih sesuatu hal yang boleh mendatangkan perhatian Tuhan untuk memberkati kita. Manusia pada zamannya Nuh ini itu sudah sangat banyak, karena sudah ada dalam beberapa ribu tahun dari Adam, yang jadi kita sudah boleh membayangkan berapa banyaknya manusia pada saat itu. Tapi Allah sendiri yang berfirman bahwa di antara manusia di zamannya Nuh itulah yang terbaik, dan dialah mendapat anugerah daripada Tuhan. Jadi kita membaca juga Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa dia mendapat kasih karunia? Karena dalam pandangan Tuhan dia adalah orang yang paling benar pada zamannya. Jadi mendapat kasih karunia itu tidak asal begitu saja, saudaraku. Ada jalur-jalurnya. Kita semua juga sudah melihat jalur kepada kita kekristenan. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa, tapi mereka berbuat dosa, maka Tuhan tunggu keturunannya. Tuhan melihat Kain dan Habil, Habillah yang paling berkenan kepada pemandangan Tuhan dan persembahannya diterima. Sayang umurnya tidak lama karena dia dibunuh oleh abangnya sendiri. Dan Tuhan harus menunggu lagi, dan lahirlah Set, yang pada masanya orang mulai mencari Tuhan dan bertanya tentang Tuhan, berkata tentang Tuhan, mencari Tuhan. Dan nanti sebagai puncaknya Tuhan sangat senang kepada seorang, itulah Henokh, yang bergaul dengan Allah sampai 300 tahun, dan Allah mengangkat dia. Maka pada masanya Nuh ini, semua orang kecenderungan hatinya sudah tidak ada yang benar. Tapi Nuh itu dialah dalam pengakuan Allah yang benar dari semua zamannya, dan dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Saudaraku, inilah pergumulan kita
Jadi semua kita bergumul. Rasul Paulus menunjukkan pergumulan itu adalah bertanding. Dan kalau orang yang bertanding itu, ya memang juaranya itu satulah. Kalaupun ada juara 1, 2, 3 harapan juga, tapi yang paling menjadi sorotan di situ adalah juaranya. Itu sebabnya Rasul Paulus menunjuk perjalanan kita ini sebagai orang yang bertanding. 1 Korintus pasal yang ke-9, tidak tahukah kamu, ini ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ini saudaraku, semua. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi pergumulan kita harus menjadi yang paling benar. Dan saya boleh juga simpulkan yang paling terbaik. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi untuk menjadi pemenang dalam pertandingan harus mampu kuat menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Saudaraku, nanti kita lebih melihat orang mencapai ingin kebenaran menguasai orang lain. Kebenaran itu harus ditopang oleh orang lain. Harus sampai orang lain mengakui bahwa dia juga benar. Kalau bagi Tuhan, saudaraku, kita tidak harus dalam menguasai orang lain. Kesaksian dari orang lain tidak dibutuhkan oleh Tuhan untuk seseorang, karena Tuhan sendiri tahu mana yang benar. Nanti kita boleh lebih melihat lagi. Jadi saudara-saudaraku, penguasaan menguasai dirilah yang terutama kemenangan di dalam pertandingan. Jadi atlet itu menguasai diri dengan cara tidur, cara makan, cara latihan, semua. Baru nanti peraturan pertandingan harus. Saudara-saudaraku, semuanya itu harus bisa benar. Rasul Paulus berkata, ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini buat pribadi sendiri, tapi buat kita semua harus ada melatih tubuh, menguasai seluruhnya. Ini saudara-saudaraku untuk menjadi pemenang. Penguasaan
diri. Sering sekali untuk penguasaan diri ini sulit, tapi biar kita terus berjuang, bergumul sampai benar-benar menang. Karena kemenangan kita adalah di dalam perjuangan mulai kita ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai kita di stop dalam umur pribadi kita masing-masing. Di situ pergumulan kita. Jadi ada masa pergumulan. Itu sebabnya kita juga dengan satu dengan yang lain nggak boleh maksa harus cepat, harus ini. Tuhan yang atur semua, dan sesuai juga dengan ya bagaimana seseorang itu. Contohnya kalau kita tanam pisang, masa kita bisa bilang harus berbuah dalam segini? Gak bisa. Ya udah, biarin aja dia bertumbuh. Semua ada waktu-waktunya. Nah, kalau kita juga terhadap sesama itu nggak sabaran, nah itu juga nggak bagus, saudaraku. Bisa ribut, bisa segala sesuatu. Akhirnya bukan yang terbaik lagi dalam masanya, dalam zamannya, eranya. Tapi Nuh itu dia terbaik. Dan saudara-saudaraku, saya yakin dia juga bisa menguasai seluruh kehidupannya. Mulai dari dia menerima firman Tuhan. Tuhan berkata, Allah berkata, Nuh, buat bahtera. Ya kalau sudah mulai dari itu juga pakai pikiran. Buat apa bahtera? Mana mungkin di sini ada banjir. Bisa begitu, saudara. Itulah. Tapi dia berpikir sepanjang pikiran manusia. Pikiran manusia itu terlalu pendek dengan pikiran Tuhan, dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita ini perlu pembenahan. Tidak ada suka membantah. Kalau ada perbantahan, habis saja cinta, saudaraku. Bahkan manusia sekarang saya periksa, ya baru diomongi sudah ada bantahan, sudah ada penolakan, ada bantahan, ada penolakan. Nah, kadang baru diomongi, maka mungkin nanti kalau dia ngomong gini, jawabnya begini. Jadi udah seperti ada cerita waktu kami sekolah di SD, ada dia yang ini, yang tuli. Jadi dia pikir begini, kamu mau kemana? Gitu. Jadi bahasa Batak, masih bulu Tuhan. Padahal pertanyaannya bukan begitu, jawabannya juga bukan begitu. Tapi begitulah, belum ada dia ngerti benar-benar pertanyaan, sudah ada jawaban. Nah, mungkin ditanya lagi, kamu sudah makan atau belum? Mungkin dijawab, udah terlalu banyak Tuhan. Ngomong begitu, ya. Orang dia nggak dengar, tapi jawabannya sudah banyak, saudara-saudara. Ini tabiat dia kerjaan itu begitu. Nah, banyak faktor yang membuat begitu. Itu sebabnya, saudaraku, kalau dalam sistem militer itu nggak bisa. Kalau militer ada ajakan, ada perkataan siap. Sekarang ini
begitu dalam firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Pasti nanti sampai kita yang paling benar sezamannya kita, seeranya kita. Ini saudara-saudara. Jadi yang sangat baik itu ada penguasaan diri dan melatih tubuh. Harusnya kan terus melatih tubuh. Atlet yang pemenang itu dia nyata terus melatih tubuhnya. Cara latihannya ada. Jadi orang kalau mau ke surga juga itu harus melatih tubuh juga saudara, untuk menjadi yang terbaik. Dan nanti disebut di akhir zaman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya baca saja firman Tuhan ini untuk kita perhatikan sebagai sasaran kita yang terbaik untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan itu disebut dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Semoga damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah pelatihan dan penguasaan diri sepenuh. Jadi nggak mungkin kesempurnaan itu terjadi kalau tidak ada pelatihan dan penguasaan diri sepenuh. Kalau olahragawan saudaraku, orang yang latihan dengan baik, penguasaan diri yang baik, sampai postur tubuhnya itu sudah kelihatan. Apalagi kalau binaragawan, waduh, tersendiri saudara. Petinju tersendiri. Pebulu tangkis, mungkin di kakinya lebih kelihatan saudaraku. Nah di situ. Jadi semuanya ada dalam penguasaan diri dan pelatihan. Di dalam perjanjian lama, Nuh ini kebenarannya masih ada perbedaan dengan kebenaran kita dalam perjanjian baru. Apa perbedaannya? Nuh belum ada keagamaan saat itu. Belum ada turun tata cara kehidupan. Masih dalam suasana bagaimana Adam keluar dari Taman Eden. Dan nanti sesudah Abraham dengan anaknya Ishak punya anak Yakub menjadi satu bangsa di Mesir, keluar dari Mesir, baru mulai ada peraturan ibadah. Dan baru ada peraturan-peraturan hidup secara firman Tuhan. Jadi kalau mau langsung hati ke hati, Allah melihat hati nuraninya. Saudara-saudaraku, ini juga terjadi bagi kita, tapi hati nurani kita sudah lebih ada. Kalau ibarat jeruk itu ada bagian-bagiannya. Satu jeruk mungkin 10, apa itu namanya? Ya itu kira-kira begitu. Jadi kalau diambil satu siung, mungkin dia 10. Nah, situ. Jadi kalau dalam perjanjian lama masih hati sepenuh.
ada hubungan. Sama juga dengan Henok, belum ada peraturan, tak boleh mencuri, tak boleh ini, belum ada. Itu nanti adanya Musa menerima 10 hukum Taurat dan segala peraturan ibadah. Saudaraku, kita juga harus menjadi yang sangat benar, dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus memperhatikan menjadi orang benar di dalam perjanjian baru. Harus ada penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang pertama, kalau kita sudah mengikuti orang-orang pilihan dari tadi sudah baru anaknya dia Sem, Ham, Jafet, baru dari Sem yaitulah nanti Abraham. Lainnya itu semua nggak ada. Abraham hanya dia. Dan Allah berjanji kepadanya, Abraham, keluar kau dari negerimu, aku menjadikan engkau keberkatan. Aku akan memberkati engkau, aku menjadikan engkau masyhur, aku akan menjadikan keturunanmu menjadi bangsa yang besar, bahkan menjadi bangsa-bangsa. Dan ini mulai dari Ishak, Yakub, itu kita sudah dengar 42 generasi dari Abraham sampai ke Yesus. Itu urutannya. Baru kita boleh selamat karena di dalam Yesus. Ini saudara-saudara. Sebabnya dalam Galatia 3 ayat 29, orang yang ada di dalam Yesus itu adalah anak-anak Abraham, berhak menerima janji. Itu pun sesudah kematian, kebangkitan Yesus. Sebelum itu nggak ada, saudara. Itu sebabnya menjadi orang benar di dalam era kita ini, dalam masa kita ini, harus benar-benar sampai berserah sungguh dan harus sampai ada tanda penyucian darah. Itu harus nyata dalam kita. Inilah pergumulannya, saudaraku. Beda kalau dengan Nuh. Allah langsung lihat hati nuraninya. Ini. Tapi kita hanya di dalam Yesus kita dipilih. Itu sebabnya Roma pasal 5, kita semua bisa menjadi benar dengan hasil pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saudaraku, jalannya kita bisa mengalami pembenaran. Ayat 2, Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam Yesus kita boleh mendapat jalan masuk. Di dalam Yesus kita mendapat pembenaran.
Jadi inilah bedanya bagaimana Nuh dan bagaimana kita sekarang. Jadi harus sampai ada tanda darah daripada Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berbeda dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau pembenaran itu hanya oleh darah Yesus, maka sudah barang tentu, saudara-saudaraku, hidup Yesus itu harus transfer dalam kehidupan kita. Biar Tuhan tolong kita. Itulah lagi sedang pergumulan kita. Karena di akhir zaman ini orang-orang benar itu hanya karena masuk pembenaran. Jadi pembenaran itu, saudara-saudaraku, harus benar-benar ditujukan. Kalau orang sudah merindu kepada berkat, terlebih hidup yang kekal, tapi belum ada tanda-tanda pembenaran, yang lama masih di situ semua, tabiatnya belum berubah, nggak bisa, saudara-saudaraku. Jadi orang benar di akhir zaman ini harus mengalami pembenaran. Dan ini luar biasa kasih karunia kepada kita. Ini pemutihan namanya, saudaraku. Yang lama itu nggak dituntut lagi. Ya, itu sebabnya di saya 1 ayat yang ke-16, marilah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, saya jadikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Tapi harus nyata, perubahan karena sudah dibenarkan. Jangan dilanjut-lanjuti lagi, sudah pemutihan, saudaraku. Kalau diulang lagi, tidak ada lagi pemutihan nanti. Saudara-saudaraku, inilah kebenaran untuk kita di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan tolong kita. Pembenaran ini, saudaraku, di dalam perjanjian baru itu ada bertingkat. Dan cukup hanya darah. Sesudah penyucian darah, kalau tidak ditingkatkan kepada pembenaran firman, ya orang nanti begitu-begitu aja. Jadi harus ada pembenaran yang berlanjut. Pembenaran yang kedua adalah pembenaran oleh firman. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tadi pengurusan pembenaran yang pertama adalah pemutihan. Allah tidak ingat-ingat lagi semua yang lama. Kalau benar-benar minta ampun dan menyerahkan diri dalam pertobatan yang benar. Tapi selanjutnya
pembenaran itu harus pembenaran yang berlanjut karena firman Tuhan. Ini Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal yang ke-119, kalau firman itu kita perhatikan, Mazmur 119 saya bacakan bagi kita. Saya bacakan ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itu di dalam terjemahan lama jelas sekali. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Itu sebabnya dulu ada nyanyi, maka perkataanmu telah taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi banyak orang dia berkata asal percaya sudah sampai ke surga. Nah, ada yang tertulis begitu. Kecuali kalau langsung mati, ya bisa, saudaraku. Bisa saja kita bisa mengambil ayat sewaktu Yesus bersama dua orang penjahat, satu di kiri, satu di kanan. Yang satu menolong dia, tapi yang satu berkata, kenapa kamu menolong dia? Kita di sini karena dosa kita, dia bukan. Langsung dia berkata, Tuhan, kalau engkau sampai dalam kerajaan, ingat saya. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau bersama saya akan ada di Firdaus. Tapi nggak ada lagi jalan untuk dia baca Alkitab, karena tidak lama kemudian mati dia di sana. Atau ada yang satu juga belum mati, saudaraku, tapi akhirnya harus dimatikan, dipatahin kakinya. Jadi hari itu juga mati, saudaraku. Nah, orang bertahun-tahun sudah mati, asal percaya yang dulu itu dia udah melakukan dosa begitu banyak. Yang main judi lah, yang mabuk-mabuk lah, yang merentenir lah, yang menipu lah, yang apalah semuanya. Tapi asal percaya tetap masuk surga. Malah dia bilang sekali selamat tetap selamat. Nah, ada saudaraku, habis penyucian darah, pembenaran yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus lagi penyucian pembenaran oleh firman, supaya langkah-langkah kita tidak salah lagi. Ini makanya nyanyi, maka perkataanmu telah. Nah, ini saudara. Dan untuk menjaga hati itu selalu benar, selalu dalam kekudusan, maka di dalam ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini sudah. Jadi firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi supaya tidak salah lagi untuk melangkah. Ini saudara-saudaraku. Jadi habis pembenaran oleh darah, maka dilanjutkan lagi
dengan pembenaran oleh firman. Jadi itu yang menjadikan kita supaya semakin hidup benar. Saudara-saudaraku, Mazmur 119 ini adalah pasal yang terpanjang sampai 176 ayat, dan itu adalah sebagai satu kerinduan dan kesaksian hidup dari Daud dalam pergumulannya. Dan Allah berkata tentang Daud, "Aku telah menemukan seorang pelaku kehendakku." Jadi memang Daud itu adalah begitu sangat tertarik kepada firman Tuhan. Walaupun tidak begitu langsung sempurna, tapi ada pergumulannya terus, saudara-saudara. Dan dia juga masih disebut pelaku firman Tuhan. Ini pembenaran dalam perjanjian baru. Saya mau ajak kita membaca sebentar Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Jadi dia sudah masuk dalam pergumulan yang kedua. Setelah penyucian darah, masuk dalam penyucian firman. Dan sudah barang tentu firman itu sejajar bekerja dengan Roh Kudus untuk membawa kita semakin tidak salah. Dan Roh Kudus itulah menolong kita untuk masuk dalam penguasaan diri tadi. Seperti atlet harus bisa melatih diri dan menguasainya. Roh Kuduslah bersama dengan firman itu membawa kita menguasai diri. Dan kalau Roh Kudus itu sudah semakin bekerja, maka dia akan semakin berbuah dalam kehidupan kita. Saya yakin tahu ya, Galatia pasal 5 ayat 22 itu adalah buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus. Dan di dalam buah Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, disitulah Galatia pasal 5 tadi ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, kebenaran kita harus sampai dilanjut nanti dengan berani tahan sengsara. Ini yang ketiga, saudaraku. Keteguhan, kesetiaan dalam pergumulan itu harus sampai berani tahan sengsara. Kiranya Tuhan tolong kita. Apapun tidak ada yang memisahkan kita lagi dengan Tuhan. Ya. Karena kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Dan
saudaraku, kita harus jadi pemenang. Atlet tadi kan pemenang. Nah, saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 kita baca sekali lagi itu. Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saudaraku, pergumulan kita tidak takut apapun, sampai tidak takut sengsara sekali. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kita yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena luar biasa kalau kita sudah mengikuti penyucian darah, berpengalaman dalam firman, dan kita berani berlatih menguasai diri, maka kita akan menjadi pemenang dan kita tidak akan bisa dipisahkan oleh apa saja pun. Ayat 35 tadi Roma 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Nah, saudaraku, tidak ada yang memisahkan kita baik oleh penindasan, haleluya, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang memisahkan kita. Saudaraku, kalau ini semakin terjadi, maka dalam kita tidak perlu lagi kesaksian dari orang lain. Sama dengan Yesus, dia tidak perlu kesaksian dari orang. Cukup kebenarannya itu sudah. Dan dia tidak membutuhkan kesaksian dari orang lain. Kita juga harus sampai begitu nanti. Saya mau baca juga itu sebentar. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24-25. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini saudara-saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan kesaksian. Dia tahu semuanya. Dan kita sudah semakin memperhatikan dalam juga Yohanes pasal 12, kita baca sebentar. Yohanes pasal yang ke-12 mulai ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika orang-orang Farisi kepadanya, kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia
yang memutuskan. Jadi saudara-saudaraku, Yesus tidak perlu ya kesaksian dari orang. Ini bisa saudaraku kita boleh baca, tapi pasal 5 ayat 31 tadi sudah kita sudah baca tadi, pasal 5 ayat 31, Yohanes 5 ayat 31. Oke, kita baca dulu Yohanes 5 ayat 31. Yohanes 5 ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi dia sebenarnya tidak perlu kesaksian dari siapa-siapa, karena dia sudah bertanggung jawab, dia di dalam kebenaran Yesus. Saudara-saudaraku, sangat penting bagi kita langsung kepercayaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18, saya mau ajak kita membaca ini sebentar. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, biar langsung Tuhan yang menyaksikan hidup kita, dan Tuhan yang menyenangi kita. Dipuji Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, cuma kalau kita memuji Tuhan, kemudian akan menyembah. Kalau kita dipuji Tuhan, ya nanti dilihat, oh kamu sudah benar dalam penyucian darah. Nah, ini itu pujian dari Tuhan. Oh kamu sudah benar dalam menerima firman dan melakukan. Oh kamu sudah bergumul dipimpin Roh Kudus, ada penguasaan diri. Tapi sering sekali saudaraku, kita tidak cukup hanya untuk dipuji Tuhan. Kalau ada sesuatu, mungkin perkataan dari orang, langsung siapa yang ngomong? Usut sana, usut sini. Saudaraku, hal-hal yang seperti ini belum menguasai diri, dan itu tidak dipuji Tuhan. Kalau orang berkata-kata apa, nggak usah diusut, dia terserah dia. Buat apa itu? Yang penting kita dapat pujian dari Tuhan dan imbalannya. Hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan. Ini yang kita butuhkan. Banyak orang tidak begitu, saudaraku. Harus sampai benar dikata orang. Kamu kan lupa mama, kamu kan aku, kan ini, itu. Oh ribut itu, saudaraku. Tapi hal yang seperti itu kan butuh. Kalau semakin rohaninya meningkat, ada penguasaan diri, dia akan berkata, Tuhan, kuatkan saya, karena hanya orang yang berkenan kepadamu, yang masuk dalam pengakuanmu, yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita harus sampai laporan orang, harus akui kalau saya nggak salah ya. Itu nggak bisa, itu pembuktian belum bisa menguasai diri. Ya kalau dia bilang, masa kita kalah sama presiden? Presiden mau dihidup, mau diolok, mau diapapun, dia diam. Kalau masyarakatnya tinggal kuat lagi melakukan penghinaan, ya itu dia. Tapi kalau presiden nggak mau, diam aja. Jadi hebat dia, saudara, itu dalam hal itu. Nah, orang Kristen baru sedikit, jangan begini. Langsung
dilacak itu. Siapa yang mau? Hah? Dari mana kamu? Saudara-saudaraku, kalau kita mau menguasai diri, tidak boleh begitu-begitu. Orang yang dekat hubungannya hancur lebur hanya karena mau pembenaran dari manusia, pembenaran dari orang lain, pembenaran dari kita sendiri. Itu Tuhan tidak butuh. Tuhan sendiri tahu mana yang boleh dia berkata, hei hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Itu sebabnya Allah sudah mengetahui bahwa hanya Nuh yang benar dari semua zamannya. Amin, saudaraku. Allah juga tahu saat ini siapa yang benar. Jadi jangan tuntut pembenaran dari orang lain. Dan perlunya kita mau kejar supaya dipuji oleh Tuhan. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Itu yang kuat, itu yang tahan, itu yang dipilih oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang benar itu pilihan Tuhan itu adalah tadi bagaimana orang bertanding, ada penguasaan diri, ada pelatihan diri. Ya inilah saudaraku. Jadi penguasaan diri dan pelatihan diri bagi kita adalah hanya untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan. Ini sangat penting. Nggak perlu itu ditambah-tambahi dengan kita membela diri kita kepada siapapun. Nggak perlu. Biar Tuhan yang lihat. Karena Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Dan Tuhan yang berkata, aku percaya kamu masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Nanti yang 5 itu, wah, banyak omongannya yang tinggal itu. Bukalah pintu bagi kami. Cuma sebentar kok, tadi terlambat sedikit. Kami ini udah lengkap ini. Nggak perlu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, baik kita mencari untuk dibenarkan orang, diakui orang, nggak perlu. Baik kita sendiri membela-bela diri kita, nggak perlu. Kita hanya pasrah kepada Tuhan untuk bergumul terus benar di hadapan Tuhan. Jadilah seperti Nuh, dipilih oleh Tuhan, diberkati. Dan gereja Tuhan di akhir zaman, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan sendiri yang sudah melihat itu. Dan saudara, kalau itu ada, marilah kita berserah kepadanya, ya Tuhan tolong, supaya pada kedatangannya kita juga berkenan kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya, saudaraku, kalau kita berserah, Tuhan sanggup